Oke, jadi ini bakal jadi video opening dan closing untuk video kali ini dan video latihan dada gua tuh yang sekarang ini gua rekam dan gua upload dan gua share kepada kalian. Ini jujur telat berapa ya? 2 hari ya. Jadi harusnya gua upload kemarin, tapi karena kemarin gua sibuk di luar terus dan ada kegiatan COD-an dan yang lain sebagainya. Jadi ya gua nggak sempet buat ngedit lagi dan buat opening dan closing. Jadi ini gue baru buat di hari kedua, ya 2 hari setelah latihan tersebut lah. Bahkan kemarin harusnya gue latihan back, tapi ya gue udah keburu memilih untuk istirahat di rumah, jadi gue latihan back hari ini. Tapi kemungkinan nantilah malaman abis maghrib ya guys. Dan ya so far sih untuk latihan dada ya PR gue ya seperti yang kalian tahu juga, dan apa namanya, kalian paham juga ya, weak point gue kan ada di otot dada. Nah, jadi salah satu kunci gue untuk mendevelopment otot dada gue yaitu adalah untuk melatih upper chest gue. Jadi upper chest gue itu harus dilatih supaya visualnya bisa lebih besar ya. Kalau misalkan middle mungkin udah belum cukup besar juga sih, cuman udah lebih improve. Dan lower apalagi side chest juga lebih improve, dan PR emang di upper chest sih kalau menurut gue pribadi ya. Jadi kayak makanya gue akan mengutamakan upper chest di beberapa latihan chest ke depan gitu, untuk mengimprove dari upper chest gue kayak gitu ya. Jadi intinya ya begitulah untuk latihan otot ya. Ketika kalian tahu ada kekurangan di diri kalian, kalian harus mengimprove bagian tersebut supaya bisa menjadi lebih baik lagi dan visualnya bisa lebih bagus lagi dan lebih berkembang lagi otot kalian yang kalian rasa kurang lah ya di bagian tersebut gitu. So, thanks for watching buat yang udah nonton ya. Semoga video kali ini cukup seru dan kalian enjoy nontonnya. See you later, bye bye, thank you. Oke, jadi ya untuk gerakan yang pertama di sini gua melakukan gerakan ya menggunakan mesin chest play nggak tuh, chest fly ya. Jadi bisa dibilang kalian juga bisa melakukan pemanasan menggunakan pec deck, dan tujuannya buat apa, supaya ketika gua melakukan gerakan push, kontraksinya bisa gua jalankan dengan lebih maksimal ya guys. Jadi ya itu adalah salah satu faktor kenapa gua melakukan gerakan ini. Dan jujur setelah gua ngelakuin gerakan ini benar-benar worth it banget ya, dan gua ngerasain benar-benar kayak maksimal gitu loh kontraksinya, dan ini worth it buat kalian lakuin ya guys. Dan ya gue suka terhadap gerakan itu. Nah selanjutnya gue melakukan apa namanya kayak bukan pemanasan, sini udah masuk set utama ya. Ini fokusnya adalah untuk ke dada atas, karena gue ngerasa upper chest gue itu kurang, jadi gue melakukannya menggunakan mesin. Oh ya, sesuai di judul latihan kali ini kita full pakai mesin ya. Jadi kayak kalian kalau misalkan gak mau main dumbbell atau main kayak yang apa namanya Smith machine, itu sama si mesin juga masuknya. Kayak intinya kayak dumbbell atau apa, kalian juga bisa menggunakan mesin untuk mendevelopment otot dada kalian. Sebenarnya variatif aja sih ya. Ini gue mainin di 60 kilo, dan ketika kalian ingin mendevelopment otot kalian ya, kalian harus berani main berat tapi dengan form yang benar sih. Intinya apa namanya beban itu penting untuk setiap saatnya itu kalian naikin ketika kalian udah mencapai repetisi yang tinggi gitu. Jadi buat hypertrophy itu bagus di sekitar 6 sampai 10 repetisi sih. Kalau udah di atas itu kalian bisa naikin bebannya ya secara dikit-dikit aja perlahan ya. Jadi ini selanjutnya gue main chest press, dan seperti yang tadi gue bilang kita full pakai mesin guys. Jadi ini adalah apa namanya salah satu variasi yang gak ngebosenin sih kalau pakai mesin. Jadi seru aja gitu, dan lebih simpel juga kan. Kalau pakai dumbbell juga kan kalian kalau emang belum stabil agak susah kan, cuman kalau udah stabil mah enak parah. Itu dumbbell salah satu variasi terbaik untuk latihan dada ya, dumbbell incline chest press ya. Aduh, gimana nyebutnya, jadi kayak gitulah intinya. Dan bisa dibilang ketika kalian ingin dada kalian terlihat besar, emang kalian harus mengupgrade apa namanya kayak upper chest kalian. Nah ini gue udah main yang full stack ya di mesin chest press ini. Jadi ya untuk stamina sih sebenarnya awal-awal emang bagus banget buat main dumbbell ya. Biasanya gue kan pakai dumbbell ya di variasi utama awal kan, tapi kali ini karena kita pakai mesin, kita maksimalin di beban-beban di mesin ya. Jadi ya ini gue udah full stack lah intinya. Dan jujur sih ini gue ngerasain kontraksinya alhamdulillah berasa banget ya. Dan jujur kena banget sih. Dan selanjutnya kita main
Ini fokusnya ke dada bawah, fly lagi, cuman kalian bisa lihat nih fromnya itu untuk ke dada bawah, kalian cukup tariknya itu ke bawah aja. Jadi ini fokusnya ke dada bawah. Oh iya, buat set, karena gue di sini main variasinya itu sedikit, gue main satu variasi itu 5 set ya. Dan ya kalau gue tuh tipikal yang emang kalau variasi banyak gue main satu variasi utama itu 3 set. Cuman kalau variasi dikit gue main satu variasi utamanya itu bisa 5 set kayak gitu. Dan untuk repetisi untuk fokus ke hypertrophy atau pertumbuhan massa otot ya, gue fokusnya itu di 6 sampai 10. Ya kalau bisa lebih mungkin maksimal itu di angka 12 ya, 12 atau ya 12 lah, 12 gue bisa udah naikin beban kayak gitu. Tapi tergantung stamina ya guys. Kalau emang gue udah mulai lelah, gue biasanya ya udah kayak main di beban ringan aja sampai 15 repetisi kalau udah di akhir-akhir tuh. Nah ini gue main tricep ya, dan jujur pakai tricep di sini tuh berat ya. Nggak tahu karena ininya kali ya, karena platnya atau bukan plat sih, stucknya itu kayak nggak tahu kenapa berat ya. Apa karena ngaruh ke kabel apa gimana? Padahal gue di beban yang nggak terlalu berat bisa. Nah di sini gue baru lebih stabil guys, makanya gue pindah ya untuk latihan tricep. Nah tricep sendiri tuh sebenarnya ngaruh banget ke muscle connection, dan ketika kalian lakuin tricep itu kan bener-bener formnya banyak ya. Ada yang bilang kayak cuman sikunya aja yang gerak, bahunya jangan ikut gerak. Cuman ketika gua ngerasa walaupun bahu gua kan ini agak gerak ya, tapi gua ngerasa kena banget di otot tricep, ya itu tetap gua lakuin aja gitu, kayak tetap kalian lakuin kayak gitu ya. Jadi ya menurut gue pribadi sih itu tergantung ke muscle connection kalian masing-masing. Nah selanjutnya kita oke, ini gua tadi bangkunya ngejedak ya karena nggak masuk gitu. Dan selanjutnya kita main pec deck. Nah ini fokus gue adalah ke dada tengah ya, karena dada tengah gue ini juga salah satu weak juga dan harus ditingkatkan juga massa otot di dada tengah gue, atau sebutnya jangan dada tengah deh, middle chest lah ya, middle chest gua. Dan garis juga, yang garis tengah tahu kan kalian, yang garis chest itu harus lebih dilatih juga. Jadi jujur weak point gue di otot dada itu cukup banyak guys ya, jadi banyak lah intinya weak point gue. Dan ya salah satu cara untuk menutupinya adalah dengan kalian berlatih lebih keras lagi gitu ya, dengan fokusnya itu ke weak point yang menurut kalian itu kurang di otot-otot kalian kayak gitu. Jadi ya nggak ada yang sempurna kan setiap orang. Jadi untuk menutupi hal tersebut kalian harus bekerja keras dan lebih berusaha dari yang lain kayak gitu. Nah selanjutnya ini adalah sebutannya kayak ini tuh enak juga sih gerakan ini. Gue udah main di beban ringan nih guys, kayak cuman 30 kilo doang. Nah tapi ini jujur udah berasa banget ya, dada gue udah lelah. Dan ini adalah variasi terakhir gue ya, ini gue main di 3 set aja ya. Jadi kayak udahlah, yang penting meningkatkan kontraksi juga kan, kayak biar nggak flat banget latihannya. Jadi kayak ini untuk penyempurna saja. Nah selanjutnya kita flexingnya di sini aja ya guys, karena ya nggak tahu kenapa lagi rame di luar dan spotnya itu kayak kurang aja. Jadi gue lebih milih untuk flexing di sini. Dan kaca ini ternyata bagus juga sih jujur aja ya, jadi kayak enak dibuat flexing sih menurut gue. Dan ya dada gue ngepam di sini, kalian bisa lihat ya, dada ngepam terus kayak ya intinya ngepam. Nah kalian bisa lihat kinetic chest gue sebenarnya gue nggak tahu ini bisa disebut tidak menguntungkan atau ya udah seperti genetik yang lain, cuman kayak bentuknya itu kayak segitiga guys. Cuman ya menurut gue pribadi ini bukan hal yang menjadi permasalahan karena bisa kita tingkatkan lagi ya. Yang penting tuh lebih ke kekurangan gue tuh mungkin di bagian front aja sih. Front gue tuh kayak karena massa lemak gue agak tinggi, jadi nggak terlalu kelihatan estetik. Cuman so far sih alhamdulillah lebih better ya dari dari beberapa bulan yang lalu atau bahkan setahun yang lalu. Ini lebih berkembang jauh ya, mulai dari otot chest, side chest gue juga lebih oke. Ketika gue pose tricep juga side chest gue udah kebentuk, dia udah mulai kebentuk, udah mulai detail, tuh udah menjadi sebuah pencapaian untuk diri gue pribadi ya. Walaupun gue tetap ngerasa ada aja yang kurang nih, gue tambahin aja pose back dikit ya. Back nggak jelas lah, pose-pose nggak jelas. Jadi kayak walaupun gue ngerasa banyak kekurangan di diri gue, tapi ya rasa bersyukur gue juga sangat amat tinggi karena gue sudah melalui progres yang sangat amat luar biasa ya guys. Dan ya begitu untuk latihan kali ini. Thank you guys.